angkat tangan. Apalagi tahun politik begini, dia paling tahu semua. Ada. Tepuk tangan kasih dia dulu supaya dia rendah hati dulu. Pertama, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama, teladan dalam perkataanmu. Kata-kata yang keluar dari mulut orang Kristen yang beriman, kata-kata itu mesti terukur, melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman baru bicara. Tuhan cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? 1. Ulang, berapa mata? 2. Berapa telinga? 2. Berapa mulut? 1. DP maksud banyak. Salah satunya adalah lihat 2 kali, 2 kali, omong berapa kali? 1. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? 1. Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, mar DP mulut 7. Tidak tahu apa-apa tapi omong sombong macam dia paling tahu. Di Bitung ada yang tidak tahu apa-apa tapi bicara macam paling tahu semua. Ada banyak di sini. Siapa pesuami jo angkat tangan. Apalagi tahun politik begini, dia paling tahu semua. Ada. Tepuk tangan kasih dia dulu supaya dia rendah hati dulu. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Begitu. Karena itu saya mau kasih tahu kita beberapa pesan tentang kerendahan hati dari mulut yang dipakai sebagai teladan. 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Sama-sama, mulut orang Kristen tidak boleh. Tidak boleh. Di sini ada yang biasa tipu. Yang setiap kali dia omong orang tahu pasti tipu. Ada. Ada. Dia kerja di Mitra Jaya Samudra. Jemaat, sudah mati ini jemaat. Jemaat, tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tapi untuk kebaikan orang tipu sedikit boleh. Apa-apa saya lihat akan terganggu ulang-ulang. Tipu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tapi untuk kebaikan orang tipu sedikit boleh? Tidak. Boleh? Tidak. Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak ke gereja? Perasaan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit pendeta, saya sakit. Ini tipu ini. Ketemu DP istri, kita bilang, ibu, bilang papa ada sakit. Istri bilang, nah ada baik-baik di rumah itu. Terus kita ketemu dia, kita bilang, bapak, ibu bilang bapak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Di sini ada yang biasa begitu. Ada. Jujur, siapa pesuami angkat tangan supaya dia. Orang tipu itu biasa sombong itu. Sombong dia itu. Jemaat, Alkitab bilang bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pe bapa nama iblis. Di sini ada yang dia pe bapa nama iblis. Jemaat, ada satu kisah lama, Saudara mungkin kalau ikuti video-video saya. Tapi ini kisah saya mau cerita ulang. Kita mau cerita begini. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara, baru belajar omong. DP bapak kepala desa. Ini anak setiap kali mau kencing
Dia minta tolong dia papa yang kasih kencing, tapi papa kan kepala desa pejabat ini. Dia papa ajar dia anak, adek, kalau adek mau kencing adek kasih tahu bila adek mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing, dia datang, papa adek mau menyanyi. Dia bapak sengaja putar-putar, bawain anak keluar, kasih kencing, selesai masalah. Satu waktu dia papa mama tugas ke Jakarta, titip ini anak di DP om orang di sebelah. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bang, ya om, yuk, ada mau menyanyi. Dia bohong karena ada om bilang jangan. Nah ini sudah tengah malam, jangan. Ini anak sudah tidak bisa. Dia bilang om, ada mau menyanyi. Tidur nanti opa di sebelah marah itu. Dia tidur. Ini anak sudah tidak bisa tahan. Dia bilang om, ada sudah bisa. Ada harus menyanyi sudah. Dia punya om so kasihan dia om sudah nak. Kalau begitu ada menyanyi pelan-pelan di om pun telinga ya. Ini anak bangun dia kencing dia om pun telinga. Kita mau tanya siapa yang salah? Siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, benar. Salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan. Berani yang kau rubah sedikit kan, kasihan itu om petelinga kan. Jadi yang suka tipu-tipu itu hanya satu kata, sama-sama bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Orang tipu itu orang sakit itu dia, mesti berobat itu. Pendeta orang di Bitung ini tidak tipu-tipu, hanya suka pakai dua kata. Dua kata itu adalah sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi, tapi kalau saya tapi itu dia nafis. Kenapa tidak terima pelayanan? Sebenarnya kita terima, tapi kalau saya tapi pasti tidak. Jadi sebentar pulang dari sini ketemu orang yang mestinya datang ikut ini ibadah tapi tidak ikut, terus kita bilang kenapa lah ikut KPI di sana? Terus dia bilang sudah. Saya sudah tahu kau punya maksud itu. Jangan. Di sini ada yang biasa ucap sebenarnya dan tapi. Ada duduk di sini. Pasti dia berurusan dengan pinjaman online itu dia. Kita sudah tahu itu kalau sebenarnya tapi sebenarnya. Di sini ada urusan pinjol. Petugas koperasi. Kasihan itu petugas hanya datang sebenarnya tapi kasihan dia kok. Kita tahu. Biar tahu. Satu, mulut orang Kristen tidak boleh Kedua, mulut orang Kristen tidak boleh maki. Tidak boleh Di sini ada biasa maki-maki. Tunjuk dia yang biasa maki-maki. Tunjuk dia, suruh berhenti dia. Yang tukang maki lagi tapi hidup. Ada di sini itu orang. Nama siapa dia itu? Nggak boleh. Mau jadi teladan bagaimana? Nama Roy. Jemaat. Kita mau bilang pada jemaat semua begini. Maki ialah
mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Barang ada diam-diam di situ, kita ngomong untuk apa? Kalau anak kecil dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima, kan dia belum mengerti kan? Anak kecil ini kalau dia habis mandi, dia pe papa mama pe tamu ada, biar nggak pakai apa-apa dia bisa keluar jalan begini, kan dia belum mengerti. Betul atau tidak? Betul kan? Tapi coba dia pe bapak coba mandi habis terus ibu-ibu ada latihan menyanyi, dia pe bapak keluar begini. Hai bestia, jadi masalah itu. Jemaat yang suka maki-maki hanya satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit berat itu. Ada yang pas maki ada pendeta di situ. Pas dia maki ada pendeta langsung sengaja pukul dia pe bibir. Ampun, 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 ampun. Ini hanya di mulut pendeta, di hatinya ndak begitu. Omong kosong. Karena apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari makanya perkataan orang Kristen itu mesti terukur, mesti. Amin. Ketiga, mulut orang Kristen tidak boleh membuli, tidak boleh olok-olok orang, itu tidak boleh. Di sini ada yang biasa olok-olok orang. Apa yang tidak ada di sini semua ada. Mulut orang Kristen tidak boleh olok-olok orang. Tagal dia pe kawan kulit agak hitam sedikit, kawan datang bilang begini, "Salam." Tagal dia kulit hitam terus yang biasa olok yang begini. Suara ada tapi orang dia mah. Ini mulai olok. Ini mulai olok ini. Di sini ada yang begitu. Ada duduk di sini. Tunjuk dia, tunjuk dia. Berhenti olok-olok orang. Kadang-kadang kita ini karena sudah lalu kamar mandi jauh ini. Berteman, rasa-rasanya olok itu jadi hal biasa-biasa. Rasa-rasanya itu biasa saja. Bahkan dia tunggu ada banyak orang baru sengaja dia bikin-bikin orang. Kasihan itu tidak ada rendah hati itu. Amin kok. Jemaat. Ada yang tagal DP istri badan agak gede sedikit. Jangan ketawa, kita hanya umum. Terus DP suami bilang begini, "Sayang, mami, yo, dari mana? Kita di sini dari tadi." Bukan. Maksudnya kok dari jauh so kelihatan. Olok juga itu, kalimatnya bagus, tapi mengolok juga. Amin. Mulut ini jaga, jangan suka olok-olok orang. Orang mau kulit hitam kah, mau rambut keriting kah, gigi ada atau enggak ada kah, yang memang kita mesti terima dia toh. Amin. Jemaat, kreativitas itu boleh-boleh saja, kreativitas boleh, tapi kreativitas itu harus terukur. Jangan sampai kita omong sudah melewati batas. Contoh, ada satu mikrolet di Kupang, ada tertulis di pintu tempat driver naik, tulisannya saya kira cukup kreatif. Dia tulis begini, "Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli." Jadi kita pikir, oh mungkin supaya kalau ada tetangga omong tidak usah dengar lah. Tapi ternyata bukan itu yang dia maksud.
dia langsung tambah di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar, engkau jalan-jalan terus. Saya bilang manusia macam begini Tuhan tidak panggil ini, dia pergi sendiri nanti. Minum cap tikus sampai pergi sendiri. Jemaah, di sini ada yang biasa mabuk, pesta mabuk ada, syukuran mabuk ada, wisuda. Jemaat, sudah malas gereja lagi, tukang mabuk lagi, duduk minum di situ, pendeta lewat, oi, mau bikin apa? Perjamuan pendeta. Itu kata perjamuan itu bukan untuk makan-makan puji di pinggir jalan. Itu refleksi paling tinggi pengorbanan Tuhan atas dosa-dosa kita. Bukan pakai duduk di situ omong-omong sembarang begitu. Di sini ada yang biasa begitu? Ada duduk. Betul. Mau pakai baju warna Gawat. saudara-saudara, mulut ini mesti jaga. Amin kok. Sama-sama 1, 2, 3. Mulut mesti jaga. 1, 2, 3. Mulut mesti jaga. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Mulut mesti jaga. Mau terbang semua nih kapal. Bikin status juga apa-apa. Mulut mesti jaga. Oke, pertama, jadilah teladan dalam perkataan. Yang kedua, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Ada orang omong bagus sekali, tindakan sama yang dia omong belum tentu. Ada 100 orang bicara mantap, waktu diuji dengan tindakan tetap 100 atau turun? Turun. Karena omong enak, gampang, melakukannya susah. Omong rendah hati gampang, melakukan susah. Jemaat, ada satu waktu orang kita begini, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau maksud apa? Tanya-tanya begitu maksud apa? Terus dia bilang, khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Kita bilang khotbah yang baik bukan tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api yang berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa buat itu, jangan omong lain bikin. Orang lebih parah malah, pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Di sini ada yang kelainan, omong lain, pikir lain, bikin lain ada. Karena itu, jemaat, pendeta pun sudah ada yang sarjana pertanian. Sarjana apa? Pertanian. Berarti dia sudah tahu ilmu pertanian, tapi tidak bisa tanam tomat. Padahal jalan kemana-mana tulis Yandi Menobe S. Kalau pertanian S apa? STD. Oh itu sudah, pokoknya itu. Ada yang sarjana peternakan S. Nah apa beda pertanian peternakan? Kau sama-sama.
sarjana peternakan, tapi nggak bisa kas kawin babi. Jadi batu uji dari kata-kata itu tindakan. Jemaat, jemaat, ini kita melayani di satu daerah di NTT, Alor namanya. Ada satu tempat di Pasturi itu ada burung beo. Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Lihat siapa pe burung beo? Ini burung beo ini dia jinak sekali, terlalu jinak. Jadi ndak taruh di sangkar. Orang duduk-duduk begini tuh burung bisa datang jalan-jalan begini. Karena ini di samping gereja, tata ibadah liturgi gemit itu selalu dimulai kalau bunyi lonceng 3, teng teng teng, kadim langsung bilang begini, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan seterusnya. Ini burung beo karena selalu ada di situ. Setiap kali bunyi lonceng gereja, kadang-kadang pendeta belum ngomong dia langsung bilang, pertolongan kita ialah teng teng teng, burung langsung pertolongan kita ialah. Karena dia berulang beberapa kali, kemudian kita ambil kesimpulan. Ternyata kita ambil kesimpulan begini, kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Boleh bikin status? Kalau hanya omong apa? Burung beo juga. Manusia lebih tinggi atau lebih rendah dari burung beo? Berarti kalau omong mesti burung beo. Lakukan. Jemaat, orang yang tidak tahu kerja, yang bisa kerja omong sedikit. Yang pemalas kerja tidak bikin apa-apa itu yang omong banyak sekali, tapi tidak kerja-kerja. Betul? Di Bitung ada, PT Sub ada juga. Omong banyak, tidak bisa kerja, tapi dia macam paling tahu semua. Tindakan itu menjadi bukti dari kata-kata. Kata-kata. Kalau kondisi aman begini beres. Saya mau tanya kita dulu, boleh jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Kenapa suara macam hilang-hilang? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Aman? Amin? Awas setan dengar. Kadang-kadang kita bilang setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Tapi omong kan gampang toh? Gampang. Jemaat, kita biasa kasih contoh ini di mana-mana. Ini pendeta Yandi bawa materi di banyak kota di Indonesia. Habis mereka bilang, pendeta, kita foto-foto dulu. Boleh. Pastor mau foto begini. Ada yang lari dari sana bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti yang foto yang mati. Bayangkan, ada yang jago-jago bom foto hebat sekali, tabrak ayam lewat, tabrak tikus
lewat, tabrak anjing lewat, tabrak kucing lewat, lewat atau rem, balik atau jalan terus. Kenapa kalau ayam lewat, anjing lewat, sampai kucing stop? Takut. Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat doi, mantap. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat doi, orang koreng itu pasti kaya raya. Kan itu bukan tangan kanan yang gatal, semua gatal habis itu. Memang kita ini bilang setan takut kita, tapi kenyataannya begitu. Ada